Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tadi sudah mempelajari tentang apa itu kapal selam dan penerapan sistem kerja kapal selam yang telah dijelaskan video sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum Archimedes dan penerapannya. Jadi, dalam hukum Archimedes ini, kita akan membahas, yaitu yang pertama itu adalah hukum Archimedes itu sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang terapung, melayang, tenggelam, dan yang terakhir nanti akan membahas tentang penerapan-penerapan atau contoh hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya langsung ke pembahasan pada bunyi hukum Archimedes. Jadi nanti ini hukum Archimedes ada prinsip-prinsip yang akan digunakan. Untuk prinsip yang digunakan pada hukum Archimedes yaitu sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair atau fluida akan mengalami gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes yang besarnya itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Jadi secara matematis itu untuk rumus hukum Archimedes itu adalah FA sama dengan rho GV. FA itu gaya Archimedes. Kemudian untuk rho itu adalah massa jenis fluida. Untuk G itu adalah percepatan gravitasi. Yang V itu adalah volume zat cair atau volume benda yang tercelup. Adapun fenomena yang terjadi pada hukum Archimedes. Fenomena yang pertama yaitu adalah benda terapung. Benda terapung jika berat benda itu lebih kecil daripada gaya angkat. Atau massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis fluida atau zat cair. Jadi itulah yang menjadi syarat benda terapung. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Untuk fenomena yang kedua yaitu melayang. Benda melayang jika berat benda sama dengan gaya angkat. Jadi bisa dikatakan juga massa jenis benda itu sama dengan massa jenis fluida atau zat cair. Volume benda yang tercelup itu sama dengan volume benda total. Itulah yang menjadi syarat-syarat benda melayang. Kemudian pada fenomena yang ketiga ini yaitu adalah tenggelam. Dengan syarat yang pertama, volume benda yang tercelup itu sama dengan volume benda total. Syarat yang kedua, berat benda lebih besar daripada gaya angkat. Syarat yang ketiga, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair atau fluida. Bisa dilihat pada gambar berikut ini bahwa benda itu tenggelam pada zat cair. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah penerapan atau contoh hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama itu ada hidrometer, yang kedua ada kapal selam, yang ketiga ada galangan kapal, yang keempat ada balon udara, yang terakhir ada jembatan ponton. Jadi ada banyak sekali penerapan hukum Archimedes, akan tetapi yang akan kita bahas itu adalah 5 saja. Untuk penerapan yang pertama itu ada hidrometer. Hidrometer adalah alat ukur turunan yang digunakan untuk mengukur massa jenis cairan dan merupakan salah satu penerapan hukum Archimedes. Sebuah benda yang terendam dalam fluida mengalami gaya yang diberikan oleh fluida ke segala arah. Menurut hukum Archimedes,
benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Prinsip kerja hidrometer didasarkan pada hukum Archimedes. Pembacaan skala pada hidrometer yang terapung di dalam zat cair dapat digunakan untuk menentukan massa jenis suatu zat cair. Untuk contoh penerapan yang kedua, itu adalah kapal selam. Kapal selam mengubah volume air di kapal untuk menyelam dan mengapung. Volume air yang dipindahkan lebih besar jika semua air di kapal selam ditarik. Akibatnya, gaya ke atas air laut di kapal selam meningkat dan kapal selam mengapung di permukaan. Namun, ketika sejumlah air laut dimasukkan ke dalam kapal, gaya ke atas yang diberikan oleh air laut berkurang dan kapal tenggelam. Seluruh berat kapal selam menentukan apakah mengapung atau tenggelam yang sesuai dengan konsep gaya apung. Selanjutnya untuk contoh penerapan yang ketiga itu adalah galangan kapal. Sebagaimana telah disebutkan bahwasanya kapal laut dapat terapung disebabkan oleh penerapan hukum Archimedes, yakni karena gaya angkat ke atas pada kapal sebanding dengan berat kapal. Kapal laut memiliki bentuk yang berongga sehingga volume air yang dapat dipindahkan lebih besar dan gaya angkat ke atasnya pun lebih besar. Selanjutnya ada contoh penerapan yaitu balon udara. Balon udara dapat naik karena diisi dengan udara panas. Udara panas yang diperoleh melalui penyemprotan oleh mesin memiliki suhu 100 derajat Celcius. Semprotkan balon setiap setengah menit agar udara di dalam tetap hangat. Sistem penyemprotan udara panas dan komponennya memerlukan udara panas di dalam balon untuk mencapai massa paling sedikit, yaitu 2.500 kg sebelum dapat digunakan untuk menaikkan satu penumpang. Udara panas memiliki kerapatan 0,95 kg per meter kubik. Sedangkan udara dingin itu memiliki suhu 0 derajat Celcius dengan kerapatan 1,29 kg per meter kubik. Karena gaya udara ke atas lebih besar dari berat balon, maka udara panas di dalam balon terapung di udara. Penerapan hukum Archimedes selanjutnya yaitu jembatan ponton. Jembatan ponton adalah jembatan terapung yang menggunakan pelampung yang terbuat dari tong kosong, perahu, plastik, hingga baja. Akan tetapi di dalam gambar ini kita bisa dilihat yaitu terbuat dari plastik atau ruang yang kosong gitu ya. Menurut hukum Archimedes, gaya apung pada benda yang terapung dalam zat cair sama besarnya dengan berat benda tersebut. Itulah pembahasan materi hukum Archimedes. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan contoh penerapan ataupun kita mengaplikasikan hukum Archimedes dengan menggunakan aplikasi VLab yang nanti akan kita akses di LKPD.